kenapa ada Sopin polio ini, ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah sudah perso dari Fire bahwa memang eh, awalnya ada KLB polio, ya, di 3 orang, ya, 2 orang dari Jawa Timur, di Bangkalan, yang 1 orang di Klaten. Nah, dengan adanya itu, kalau apa namanya, polio kita tahu, ya, menyebarnya cepat, ya, dan ini Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan untuk melaksanakan supling polio serentak di eh, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman. Karena Kabupaten Sleman itu berbatasan dengan Klaten. Jadi tiga lokus ini, wilayah tiga lokus yang wajib melaksanakan pin polio di putaran 1 dan putaran 2. Nah, itu jadwal kami sudah share, ya. Jadi di tanggal 15 sampai 17 kita ke sekolah-sekolah, ya. Kemudian tanggal 18 sampai 20 nanti ke posyandu-posyandu di wilayah. Nah, nanti untuk Bapak Ibu atau Mbak-mbak, ya, yang bantu, nanti bisa, kalau misalnya yang di posyandu dekat dengan rumah, boleh langsung ke posyandu. Yang belum, lokasinya diperbantukan di mana, monggo hadir di Puskesmas setengah 7, ya, karena kami mungkin jam 7 sudah mulai bergerak. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti silakan mengkondisikan, dan untuk teknis nanti pembagiannya akan dilanjutkan oleh Pelaksana TI kami di TNI. Jadi itu awal dari adanya KLB polio di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, nah, makanya kita nanti 2 kali untuk sub nya. Dan untuk teknisnya, eh, polio ini vaksinnya beda dengan vaksin rutin, ya. Jadi vaksin ini khusus untuk vaksin memang subtin, ya. Jadi nanti eh, itu juga apa namanya, untuk penetesannya biasa, ya. Jadi satu file untuk 50 orang, 50 sasaran. Jadi kalau misalnya nanti buka satu, ya habiskan dulu. Kalau belum habis, nanti eh, apa namanya, di kalau sisa nanti dikoordinasikan dengan tetangganya, artinya dengan tetangga eh, lokus yang kita jadwalkan. Kemudian ibu-ibu semua juga jangan lupa nanti minta tolong bawa hand sanitizer, sama kalau misalnya ada botol kecil aja desinfektan, ya, untuk semprot-semprot aja, karena apa namanya, vaksin ini agak keras, ya. Jadi kalau misalnya dimuntahkan pun juga tidak boleh diulangi lagi, karena ini vaksin hidup. Jadi silakan biasa dipenuhi. Kemudian saya juga terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf karena ini juga kami tidak ada dana. Jadi memang ini adalah peran serta dan kerja bersama kita. Sedangkan untuk ribetnya, untuk ibu-ibu, mbak-mbak semua yang nanti membantu, akan kami buatkan semacam sertifikat, ya, sertifikat bahwa ikut andil dalam program pemerintah Subsidi Polio. Nah, untuk klinik yang akreditasi, ini bisa menjadi tambahan poin bahwa ikut peran serta dalam program BPN. Dan salah satunya ini adalah program pemerintah yang memang kondisi KM tambahan, bahwa memang klinik juga ikut dari Pankes. Mungkin itu saja sedikit prakata dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan program. Terima kasih lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aku dilanjut. Terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Dayati, Programmer Imunisasi Puskesmas Telogosari Bungon. Ini izin share nggih, Bu Nur dan teman-teman.
buka kameranya biar teman-teman BBM juga tahu ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Eh, ini karena kita di Ini karena kita sudah di situasi KLB, respon imunisasi dalam rangka penanggulangan KLB polio tipe CVDV2 di Provinsi Jawa Tengah. Ini untuk sedikit materi kita mengulas tentang polio ini. Eh, dengan adanya kasus itu, kita melakukan penanggulangan KLB dengan adanya subinkan atau sub Pekan Imunisasi Nasional Polio. Ini akan terdiri dari 2 putaran atau 2 dosis. Dosis pertama mulai pada 15 Januari sampai 21 Januari. Dosis kedua 19 Februari, 1 minggu setelah itu. Nah, ini ini ada kalau seandainya kita di masyarakat pasti akan banyak tanya apa itu polio, kenapa polio kok harus diimunisasi ulang, padahal anak sudah imunisasi lengkap. Nah, kita kan virus polio kan masih ada virus polio liar yang di masyarakat. Ini mungkin kita bisa bilang untuk polio itu kita bisa menggambarkan ada gambar anak dan di situ ada gambar otak dan ada saraf-saraf berwarna berwarna hijau toska dan ada yang merah. Kita bisa menjelaskan seperti ini. Tubuh anak memiliki saraf pengantar pesan seperti kabel yang mengalirkan listrik. Virus polio menyerang dan merusak kabel saraf tersebut sehingga layaknya kabel yang putus, aliran listrik dapat dialirkan atau konslet. Apabila aliran pesan listrik dari otak terputus, maka anak tidak dapat menggerakkan ototnya. Otot yang tidak dapat digerakkan, tidak terpakai lama-lama itu akan menyusut dan layu. Jadi kalau sudah terkena itu kayak sarafnya langsung putus nih teman-teman bapak ibu. Nanti untuk minta tolong penjelasannya seperti itu biar memudahkan ke masyarakatnya atau ke orang tuanya. Nah, ini untuk kasus KLB-nya sendiri, ini ada peta kasusnya di Jateng dan di Jatim, yang di Klaten, dan juga di Madura. Nah, ini untuk kasus PE-nya, untuk yang pertama ini ada di Klaten, usia 6 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat sekarang ada di Klaten, alamat asalnya ada di Banjar, Sampang, Jawa Timur, pendatang dari Madura. Selama dia sakit sampai terdiagnosa ternyata kena virus polio, 3 kali ke Madura selama tahun 2023. Yang pertama, Juni 26 Juni sampai 5 Juli akhir sekitar 24 sampai 6 Agustus acara 100 hari kakak dari ibunya, 2 mingguan menetap di sana. Yang ketiga 25 September sampai 14 November 2003 ada acara lahiran anak ketiga. Dan yang terakhir akhirnya menetap di daerah Klaten. Untuk kronologi bagaimana anak tersebut bisa terdeteksi virus polio, pertama tanggal 19 November pasien demam, 20 November pasien mulai nyeri kaki kanan, onset lumpuh, 21 November periksa dibawa klinik, dari klinik belum sembuh dibawa ke tukang pijit. Tanggal 27 November akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, dari Rumah Sakit Bayangkara dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito. Tanggal 1 dan tanggal 4 Desember diambil spesimen 1 dan 2 dari pinggangnya. 6 Desember spesimen dikumpulkan. 17 Desember hasil PE dilanjutkan untuk pemeriksaan sekuensi dan 19 Desember dinyatakan anak tersebut polio positif VDPV kedua. Untuk kasus yang kedua, ini anak usia 1 tahun 11 bulan
Nah, ini anak laki-laki, ini dengan riwayat imunisasi sudah lengkap, namun status gizinya anak ini termasuk gizi kurang. Nah, dan lingkungan di sanitasi tersebut kurang juga. Banyak penduduk sekitar membuang pempes dengan tinjanya di tempat sampah atau di aliran sungai terdekat. Nah, untuk kronologi kasus yang kedua ini, pada tanggal 22 November 2023, pasien anak MAF merasa lemas. Pada 30 November, pasien anak MA itu dibawa ke RSUD Smart and didiagnosa pasien malnutrisi dan bronkopneumonia. Pada tanggal 4 Desember 2023, Dinkes Kabupaten Pamekasan menemukan kasus MAF di poli anak di RSUD Slamet Martodirjo. Pada tanggal 6 Desember 2023, Puskesmas Teja melakukan penyelidikan epidemiologi dan ke kasus MAF. Tanggal 9 dan tanggal 10 dicek spesimennya tinja pertama dan tinja kedua. Nah, selama ini pasien aktif akan tetapi mulai sering jatuh. Jadi otot di kakinya mulai berkurang. Nah, akhirnya dibawa ke tukang urut 1 kali. Pada tanggal 17 Desember, pasien mulai sesak nafas dan batuk panas pilek. Pada tanggal 18 dan 20 Desember 2023, pasien dibawa ke RSUD Slamet Martodirjo dan dirawat inap dengan diagnosa bronkopneumonia dan vomiting. Pada tanggal 20 Desember 2023, hasil pemeriksaan spesimen ke BPLK Surabaya dan dilanjutkan tahap squeezing dan pada tanggal 22 Desember anak tersebut didiagnosa polio positif PCV kedua. Dan tanggal 22 sampai 24 Desember respon terhadap kasus tersebut di puskesmas sekitar dilakukan pengecekan 200 rumah dan pengambilan spesimen 30 anak sehat. Nah, nanti untuk supin polio kita menggunakan vaksin tipe LPV 2. Satu dosis ini berisi 50 dosis. Satu vial berisi 50 dosis. Dan vaksin ini kan juga terbatas sehingga kita akan saat di pos imunisasi, satu pos imunisasinya akan didapatkan vaksin seminimal mungkin. Jika nanti vaksinnya sudah habis, akan menghubungi pos imunisasi selanjutnya yang memiliki sisa vaksin. Nah, untuk sasaran sendiri nanti ada anak usia 0 sampai 7 tahun tanpa memandang status imunisasinya. Jadi kalau di hari itu ada anak yang jadwalnya imunisasi, dia akan tetap mendapatkan supin polio atau NOPV kedua. Jadi tidak masalah bisa dibarengkan atau dijeda di hari yang sama. Dan satu lagi, vial NOPV jika sudah dibuka itu dapat digunakan selama di hari itu. Jadi per 24 jam di hari itu, bukan hari berikutnya. Nah, ini untuk cara penetesan seperti vaksin polio rutin yang kita biasa tetes. Jadi kita tegak lurus dahulu sampai cairannya sudah ada di dropper. Habis itu kita tetes dengan gentle, jangan terlalu kencang. Kalau kencang kan nanti tetesannya jadi lebih banyak. Ini untuk teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan untuk besok hari Senin ya, setiap pos layanan supin polio akan diberikan vaksin yang minimalis. Jadi minimal mendapatkan 1 vaksin. Nah, jika sudah habis bisa konfirmasi di grup dan akan ada yang berkoordinasi. Oh, ternyata pos yang di sana masih sisa akan ditransfer ke pos imunisasi yang vaksinnya sudah habis. Nah, untuk pos layanan SD, MI, TK, atau DKB, pertama, vaksinator datang ke tempat kepala sekolahnya atau ke TU untuk meminta izin dan menginfokan bahwa meminta gurunya atau kepala sekolah, kepala TK atau KV untuk simbolis tetesan pertama. Jadi untuk bisa memfotokan atau memvideokan.
Yang kedua, vaksinator merekap data. Sebelum kita melakukan imunisasi, kita merekap data dulu. Data sasaran yang datang berapa, yang tidak datang berapa, yang sakit berapa. Itu kan artinya ditunda. Setelah itu kita foto daftar hadri itu kita sampaikan ke tim imputer asiknya. Nah, sehingga di tim imputer asik bisa melakukan inputan di puskesmas. Setelah vaksinator melakukan imunisasi subin polio, vaksinator kembali ke puskesmas. Pertama, harus merekap secara manual jumlah total anak yang diimunisasi berdasarkan usia. Pertama, 0 sampai 59 bulan. Yang kedua, di antara 5 sampai 7 tahun kurang. Yang ketiga, 7 tahun ke atas. Nah, habis itu kita akan ada pelaporan jumlah vaksin yang kita bawa, jumlah vaksin apakah yang kita bawa rusak, ataukah ada tetesan atau bocor. Nah, ini untuk teman-teman vaksinator agar diperhatikan saat meneteskan, dipastikan dropper dan vial itu terpasang dengan benar. Jangan sampai ada kebocoran. Jika ada kebocoran, kita harus membersihkannya dengan larutan klorin atau bakelin atau dengan disinfektan. Nah, jika ada anak waktu diimunisasi memuntahkan atau menyemburkan, tidak perlu diulang, kita hanya perlu membersihkannya. Jika semburan atau muntahan itu di benda mati, kita harus membersihkan dengan larutan klorin atau bakelin atau disinfektan. Dan setelah itu kita lap dengan tisu dan tempat tisunya itu dibuang di sampah medis dan dibawa ke puskesmas ya. Nah, nanti jika di pos layanan ada yang membawa buku KIA, bisa dituliskan di paling bawah sendiri di kolom subpin, di kolom bawah sendiri ditambahkan subpin NOPV dosis pertama dan diberikan tanggal, bulan, dan tahunnya. Sehingga nanti saat di Februari sudah ada lagi di bawahnya subpin polio dosis kedua. Ini terima kasih. Ini untuk tata teknis pelaksanaannya. Berikut buat untuk teknis penginputan. Kita di sini kan untuk imunisasi sudah menggunakan Sehat Indonesiaku dan di Jejaring juga sudah mempunyai akun masing-masing, sehingga untuk teman-teman ibu bapak yang membantu puskesmas kami, jika saat menunggu sasaran belum datang, terutama di posyandu, bisa sambil menginput. Nah, pertama yang sudah memiliki akun bisa masuk dahulu, dan tampilan pertama ini belum keluar loh. Ketemu masih lama. Screening PTM dan posyandu. Ketemu masih lama. Ini sebentar Bu, habis ini selesai. Enggak, PPT-mu ini pakai PPT enggak? Pakai PPT. Ini PPT-mu keluar dulu, ini masih PPT lama. Oh iya, sebentar. Apakah sudah terlihat Bu Nur? Ya, sudah. Ini untuk aplikasi Sehat Indonesia aku di Jejaring sudah diajarkan bagi yang melakukan pelayanan imunisasi. Nah, ini nanti kita masuk akun, akan tampilan pertama akan daftar individu, imunisasi, screening PTM, dan posyandu. Kita memilih imunisasi. Tampilan kedua di sini ada imunisasi rutin dan riwayat imunisasi. Kita pilih imunisasi rutin. Tampilan ketiga di sini ada akan tanggal dan pos imunisasi. Pos imunisasi kita isi di mana kita melakukan imunisasi. Jika di SD, kita menuliskan SD nama tersebut, TK atau KB. Nah, nanti akan mulai aktivitas. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan NIK dan cari. Setelah itu, atas nama anak tersebut sudah muncul, kita klik imunisasi.
Dan yang muncul akan ada pilihan imunisasi anak tersebut, kita pilih NOPV 2 2024. Karena ini baru pertama, sehingga yang muncul hanya semuanya dosis pertama. Jika di Februari nanti akan ada dosis kedua. Seperti itu. Terima kasih, ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau teman-teman jejaring? Ini lanjut Bu Tani dulu teknisnya. Oh, Nanti kalau ada pertanyaan, silakan Bu Tani. Silakan Bu Tani dilanjut. Terima kasih Bu Nur untuk waktunya. Perkenalkan saya Puteni untuk teman-teman dari Unimus dan dari BPM atau klinik. Untuk teknis pelaksanaannya besok hari Senin sampai Sabtu. Untuk dari teman-teman Unimus, nanti kan tadi Bu Nur dengan Tiko berangkat jam setengah 7. Nanti teman-teman Unimus pelaksanaannya membantu teman-teman dari Puskesmas. Jadi teman-teman Puskesmas ada satu yang terpasang apa dijadwalkan di SD ataupun TK atau MI. Nanti teman-teman Unimus membantu di sana. Terus untuk input nanti setelah selesai dari pelaksanaan, teman-teman dari Unimus bisa membantu untuk input di ASIK nanti untuk apa aplikasinya akan dibuatkan atau bisa lewat diberitahukan oleh Bu Mbak Alfi. Nanti tidak pakai, jadi pakai OTP-nya Puskesmas, jadi nanti kita yang bukakan, jadi teman-teman input saja. Terus untuk di teman-teman Unimus nanti jadwalnya kita sosialisasikan di hari Senin, nanti eh, akan kita bagi di hari Senin. Jadi sekarang belum kita bagi untuk di mana saja eh, tempatnya. Terus untuk teknis pelaksanaannya tadi sudah disampaikan juga Mbak Alfi. Jadi pagi pelaksanaan, siang input, setelah itu bisa dilakukan lagi hari berikutnya juga seperti itu lagi sampai besok hari Sabtu. Kalau di Senin sampai Rabu cuman di TKSDMI, yang Kamis, Jumat, Sabtu di Posyandu. Terus untuk dari BPM ataupun klinik, monggo disesuaikan. Nanti inputnya juga bisa membantu input di ASIK data-data dari posyandu tersebut. Untuk tadi vaksin polio apabila ada kurang, nanti dari teman-teman akan share di grup mana saja yang kurang, nanti akan kita kondisikan dan akan kita kirim vaksin kekurangannya itu yang bisa diambil dari teman-teman yang sisa gitu. Nanti jadi di grup akan disampaikan teman-teman dari BPM klinik kalau seandainya nanti vaksin yang kurang di posyandu tersebut nanti di grup disampaikan kalau di posyandu ini vaksin kurang nanti akan kita drop dari vaksin yang kelebihan. Jadi kalau nanti mau buka kami kasih vaksinnya minimalis jadi tidak akan buka lagi. Jadi setiap posyandu nanti kasih satu untuk yang BPM fakultatif tadi, J dikali satu, tadi kalau kurang akan info selanjutnya. Kalau yang untuk SD sama MI juga sama, kalau ada nanti kurang, bisa bergabung dengan teman-teman TK. Jadi nanti ada jadwal yang ini nanti akan disampaikan oleh Bu Zakia Anjing untuk jadwal itu nanti ada yang di warna merah
Nanti itu bisa bergabung antara SD dan TK. Jadi nanti kalau di SD tersebut berdekatan dengan TK, nanti SD akan dikerjakan dulu. Setelah selesai, nanti baru dikerjakan di TK. Ataupun nanti serentak bisa sama-sama dikerjakan. Tapi kalau nanti kurang vaksinnya, menunggu dari SD ataupun TK yang kelebihan. Jadi gitu. Kalau enggak ya tadi bisa juga di sistem paralel serentak sama semua di mana di SD selesai dibantu dari tim TK tadi. Selanjutnya habis itu dari tim TK dari tim SD masuk ke TK untuk menyelesaikan. Jadi nanti vaksin tidak akan sisa. Itu sisa pun sedikit berapa tetes gitu aja. Untuk teknisnya seperti itu, teman-teman semuanya. Nanti pagi datang ambil vaksin, sudah dilengkapi dengan eh, handscoon, terus hand sanitizer, eh, habis itu tas kresek kuning, sama nanti satu termos yang berisi sesuai dengan vaksin yang sudah disediakan di setiap termos. Dilihat nanti mana saja di di jadwalnya itu di sekolah mana, nanti diambil termosnya di ruang farmasi, kembalinya filenya yang kosong juga kembali ke farmasi, nanti dari Kesling akan mengambil eh, file yang kosong itu untuk dimasukkan ke sampah medis. Jadi nanti teman-teman semuanya eh, sudah disiapkan di farmasi, nanti di filenya itu dituliskan jam berapa dipakainya, terus tanggal berapa dipakainya, pakai spidol. Jadi nanti eh, teknisnya filenya tersebut di pada waktu dibuka pertama kali, mau buka pertama kali, mau dipakai jam 07.10 semuanya Anji, di tanggal 15 juga tulisi tanggal 15 Januari 24 dipakainya dari mulai jam 07.10 gitu. Jadi itu akan menandakan bahwasanya vaksin dibuka mulai tanggal jam itu, jadi 24 jam kemudian vaksin sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu untuk teknisnya mungkin nanti dari Bu Zakia akan ditambahkan jadwal yang bisa bergabung antara TK dan SD. Jadi tidak semua nanti meminta dari tim koordinasi untuk vaksin tambahan. Jadi kalau selama itu bisa dikondisikan bergabung, jadi bisa digabungkan. Mungkin kalau dari teman-teman TK atau SD yang jauh, jadi bisa tidak bergabung, nanti kami yang akan mengantar vaksin kekurangannya. Gitu. Ngaten teman-teman dari Unimus maupun dari BPM atau klinik dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo nanti bisa di session tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Bu Nur, mungkin dari Bu Zakia, Bu Nur akan menyampaikan jadwal yang Silakan, Bu Zakia. bisa berkoordinasi gabungan, Bu Nur. Mm-mm. Izin ya, Bu Nur dan teman-teman untuk menyampaikan jadwal vaksin polio dari Senin sampai Rabu di SD dan TK. Monggo Bu Zakia yang bisa menyampaikan jadwal tadi, Bu. Oke, Bu Teni, ini saya Bu Zakia. Izin Bu Nur, Bu Teni, dan teman-teman, apakah sudah kelihatan? Ya, Bu. Untuk jadwal petugas pada hari Senin, tanggal 15 Januari, ini sudah terbagi dari SD yang nomor pertama sampai dengan nomor 23. Di sini kami dari tim vaksin sudah mengkelompokkan dari SD dan TK yang di sewilayah. Salah satu contohnya adalah SD Telogosari Kulon dengan TK Permatasari, di mana jumlah sasarannya untuk SD Telogosari Kulon ada 30 dan TK Permatasari ada 153. Untuk vaksinatornya, SD Telogosari Kulon ada Mas Aditya, untuk TK Permatasari ada Dr. Hedia dan Mbak Prima. Di sini kami bertiga bertanggung jawab terhadap
SD Teguh Kulon dan TK Permatasari. Di sini ada pembagian, kita mendapatkan 4 vial. Jika dari buat SD dan TK ini kita kekurangan, kita bisa minta ke bagian, kita saling, di mana kita nanti dari vial ini, kalau ada kekurangan, kita bisa minta dari SD dan TK yang lain. Untuk pembagian jadwal pastinya, nanti saya akan share di grup. Ini saya bacakan satu-satu ya Bu Nur sama Bu Teni. Yang Untuk hari besar aja. Satu Tribun contoh. juga, Tribun, Yang besar-besar aja. Nanti yang mungkin ditambahkan tenaga dari BPM yang terjadwal atau teman-teman Unimus. Nanti ditambahkan teman-teman Unimus yang sasarannya gede-gede. Jadi biar bisa membantu teman-teman kita oh, biar cepat selesai maksudnya. oh nggih, Bu Nur, nanti untuk teman-teman Unimus akan saya dan tim vaksin bagikan di hari H dan kami tempatkan pada sasaran yang jumlahnya melebihi dari 100, Bu Nur. Salah satunya ada TK Permatasari, kemudian TK Kanisius, kemudian ada RA Asyuhada, SD Supriyadi 02, KB Ainun Habibi atau TK Ainun Habibi, ada TK Muslimat NU. Untuk sasaran tersebut yang akan kami masukkan dari mahasiswa Unimus Bunur. Kemudian ini untuk penanggung jawab inputornya dari SD Trogosari sampai dengan SD Trogosari Pulau 01 sampai dengan SD Trogosari Pulau 03 adalah Mas Ferry. Jika Mas Ferry mengalami kendala atau pada saat pemberian vaksin itu nanti sudah selesai tapi Mas Ferry belum selesai, petugas vaksinator yang membawahi SD Trogosari Kulon sampai SD Trogosari 03 akan membantu Mas Ferry Bunur. Nanti untuk pembagian jadwalnya kami akan share per hari ya Bu Nur. Ya. Ini untuk hari Selasa juga sama seperti itu. Jadi di sini sudah kami tim vaksin warnai sekolah dan SD dan TK yang dia sewilayah. Jadi nanti biar lebih gampang koordinasinya dari si petugas vaksinator tersebut. Itu untuk hari keduanya, nggih Bu Nur. Itu nggih Bu Nur. Jadi untuk petugas dari mahasiswa Unimus belum saya masukkan ke uh, Excel ini. Jadi nanti kami bagikan pada saat di hari H. Dan sebelum jam 7 datang. Ini untuk jadwal yang pastinya di hari Senin sampai Rabu dulu ya Bu Nur. Untuk hari Kamis sampai Sabtu nanti ada revisi lagi. Yang posyandu ini sedikit disampaikan biar teman-teman bidan yang lain juga tahu gambarannya, sasarannya. Oh, oh gitu Nur. Kalau untuk posyandu ini dari Kamis 18 Januari sampai hari Sabtu 20 Januari sudah kami bagi, di mana di sini satu posyandu, satu petugas. Seperti tadi Bu Nur, jika di satu posyandu tersebut sudah selesai dan membutuhkan bantuan di posyandu terdekat dari posyandu si A ini, nanti saling membantu Bu Nur dan fialnya juga saling mengisi jika ada yang kekurangan, nanti diinfokan ke grup. Jadi koordinator bisa mengirim kekurangan file ke posyandu yang kurang. Di sini juga untuk di posyandu, ini nanti kami akan masukkan mahasiswa dan jejaring. Ini nanti kami yang jejaring juga belum masukkan di Bu Nur. Ya, ada apa-apa. Bisa baca manual, kita tempel di dalam versi. Jadi Bu Nur nanti yang jejaring juga
sesuai dengan RW sesuai RW dari jejaring yang diminta Bu Nur. Kemudian mahasiswanya juga nanti kami akan perbantukan pada jumlah posyandu yang dia lebih dari 60 Bu Nur. Cuman untuk yang posyandu nanti ada perubahan lagi nih teman-teman dan junior ini masih belum pasti. Tapi kalau untuk yang SD dan TK hari Senin sampai Rabu itu sudah pasti. Jika tugas yang ditugaskan berhalangan bisa mencari pengganti sendiri Bu Nur. Bu Nur, Ya, nanti kalau untuk jadwal yang udah fix, insya Allah siang ini selesai, nanti kita share di grup Inumu sama di grup jejaring, Bu. ya boleh. Ya, sambil nanti tempel di ruang vaksin ya. Jadi teman-teman nanti lalu lintasnya di ruang vaksin aja ya Mbak Teni ya. Jadi nanti di apa dibagi misalnya karena kalau nanti semuanya keluar masuk di farmasi farmasi penuh karena masih pelayanan ya. Jadi nanti biar vaksin sisa nanti petugas yang bawa ke ruang farmasi ya apa konsennya. Kalau nanti kita Oke, semua Bu. masuk di ruang farmasi kredit kita kondisikan di ruang mana tetap di ruang vaksin Vaksin. untuk kita koordinasi Oke. bersama. Jadi nanti Oh teman-teman iya. jejaring kalau yang sudah tahu posyandunya kan jejaring banyak yang di posyandu juga ya itu boleh langsung ke lokasi atau ke puskesmas di 6:30 nanti bareng kita ke lokasi sasaran masuk untuk adik-adik Unimus juga sama silakan 6:30 sampai di puskesmas. Kemudian nanti kita apa namanya persiapan dan kita menuju lokasi bersama. Jadi karena mungkin adik-adik nggak tahu lokasinya, bisa nanti bersama. Dan nanti tenaga bantuan ini kita prioritaskan untuk yang sasarannya banyak-banyak nih. Jadi biar artinya cepat di apa namanya cepat selesai, artinya tidak sampai siang-siang. Karena laporan kami harus segera masuk. Ya, maksimal jam 4 itu sudah harus masuk di provinsi dan nanti akan dipantau oleh Dinas Kesehatan Kota. Dan untuk yang di ST sekolah kita bisa kondisikan sasarannya pagi. Jadi paling nggak kita memang harus berangkat pagi. Kalau yang di posyandu juga kita sudah woro-woro dengan kader maksimal jam 10. Ya kalau kita tidak kasih jam maksimal nanti bisa molor. Jadi kita buat maksimal kita sampai lokasi jam 7 kalau bisa ya. Kemudian sampai jam 10. Jadi harapannya kalau misalnya masih ada yang molor tuh nggak jauh-jauh sampai siang ya. Dan kemarin kader sudah apa setuju bahwa kondisi sasaran akan dikondisikan pagi. Ya, jadi teman-teman biar segera selesai dan nanti segera input. Jadi teman-teman BPM kalau misalnya nanti kesulitan input nggak apa-apa. Yang penting kita dibantu di pelaksanaannya. Nanti yang input kita sudah ada tutor dan nanti petugas kami yang di dispo di lokasi juga akan bantu input. Jadi teman-teman yang di SD yang sasarannya sudah selesai, tolong segera kirim foto ya. Kirim foto sasaran yang sudah selesai beserta nicknya, kemudian langsung foto di-share di grup. Jadi seperti yang kemarin, grup itu kita jam 7 sampai dengan jam 10 itu tolong dikondisikan kosong. Jangan ada uploadan foto, kalau misalnya ada surat yang tidak mendesak, dipending dulu atau japri ke saya. Ya, jadi biar kita untuk komunikasi apa namanya PIN ini. Jadi teman-teman inputor yang di sini sudah mulai bisa bekerja. Ya, jadi artinya nanti inputannya bisa langsung masuk ke ASIC. Ya, semoga saja aplikasinya tidak error ya atau tidak lemot ya. Jadi kalau di lokasi kan jangan pakai WiFi sekolah atau pakai data, nanti biar teman-teman yang di sini saja yang menginputkan. Jadi tolong segera setelah dapat difotokan di apa share di grup biar teman-teman yang di sini segera menginput. Ya, mungkin itu ada yang mau disampaikan dari adik-adik mahasiswa dan ibu-ibu bidan
maupun perawat, monggo. Assalamualaikum Bu Nur, izin bertanya. Monggo. Bu, ini Bu, tadi kan diterangkan Mbak Alfi, ada sasaran yang sakit. Lah, indikasi sakit itu yang bagaimana? Terus yang belum mendapatkan supin, itu nanti kita edukasi diarahkan kemana, harinya mungkin. Yang kedua, untuk di posyandu Bu, kadang kan kita banyak tamu, mungkin dari luar sasaran ya. Apa itu nanti boleh diberikan karena itu nanti hubungannya dengan NIK ya Bu. Bagaimana untuk pencatatannya? Terima kasih. Ya, makasih Bu Ani. Tadi yang apa namanya boleh diberikan kecuali yang panas ya, yang panas. Kemudian kalau ada memang ada kemarin ada yang autoimun ya, sudah saya minta koordinasi sama dokter pemeriksanya. Dokternya kalau memang dokternya ACC boleh kita berikan. Ya, tapi kalau dokternya belum boleh ya tidak diberikan dengan alasan yang kuat. Kemudian kalau hanya batuk pilek nggak apa-apa ya, kecuali kalau panas, ada yang panas jangan dulu tunda. Kalau misalnya nanti ada di sasaran kok apa namanya masih ada yang tunda, belum bisa pelaksanaannya, nanti bisa diarahkan ke puskesmas ya, tapi agak siang biar kita nanti kondisikan apa sisa vaksin yang ada di eh, lokasi untuk dibawa ke puskesmas. Itu ya. Kemudian ada juga beberapa apa lokasi posyandu di dekat puskesmas yang minta langsung ke puskesmas silahkan. Nanti kita pakai ruang vaksin juga, jadi tidak bercampur dengan apa pasien biasa. Kemudian untuk apa namanya tadi apa Bu? Luar sasaran kita Iya, Bu. luar sasaran nggak apa-apa Bu, yang penting ada NIK. Karena kita apa namanya pakainya domisili ya, entah itu KTP mana saja, kalau dia tinggal di situ nggak apa-apa. Yang penting ada nicknya nanti bisa masuk. Kader sudah tahu ya, sudah nanti didata. Silakan Bapak. Oke. Terus yang Bu diberikan. Kalau diare nggak apa-apa sih, ya. Yang penting memang tidak dehidrasi banget. Kalau hanya diare sedikit nggak apa-apa sih. Yang penting hanya mungkin nanti imunnya aja kurang maksimal ya. Tapi kalau secara sarannya kontraindikasi yang pasti eh, punya atau imun aja sama kalau ada panas boleh ditunda. Itu lihat panasnya dulu. Nanti semua akan datang, nanti tenaga kesehatan yang melihat ya, oh ini panas, oh ini boleh, oh ini tidak. Jadi kemarin kader sepakat karena kalau dibilang panas nggak boleh, panas eh, bisa tidak divaksin, nanti banyak yang alasan. Kemarin kader bilang gitu, alasan tuh anaknya panas biar nggak kena polio. Pokoknya kemarin sepakat kita semua suruh datang dulu, pospin. Nah nanti kita sebagai tenaga kesehatan yang menseleksi. Oh ini tunda, oh ini bisa. Ya, itu ya. Ya, Bu. Ya, ada lagi dari teman-teman jejaring atau adik-adik mahasiswa yang mau disampaikan? Saya kira sudah jelas ya. Bu Nur, izin matur Ibu. Ya, Bu, itu yang inputor tadi ada teman-teman inputor itu berarti kan tadi Mbak Alfi disampaikan kalau datang kita mau vaksin ditanyakan dulu berapa murid yang di kelas itu yang nggak masuk langsung saya di grup. Jadi teman-teman inputor langsung kerja. Terus nanti di kelas selanjutnya juga seperti itu berlanjut sampai selesai. Mbak Alfi teman-teman selesai, tim inputor juga selesai Bu. Itu Bu Nur. ya, ya. Tapi dipastikan loh ya, itu kita vaksin ya. Jangan sampai nanti keliru, tapi kalau pakai apa vaksin ternyata belum, gitu ya. Jadi pastikan Oke. kita tidak kita setengah jalan Ya, dulu. Jadi ya, yang sudah kita oke. kasih itu langsung nanti minta tolong gurunya aja suruh foto, kirim ke kita, nanti tinggal kita apa kirim ke grup kita. Itu ya. Jadi saling Janji Bu. kerjasama. Nanti saling kerjasama Oke, Bu. dengan tenaga tambahan ini ya, tenaga bantuan. Iya Bu. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada Pak Lurah, Pak Camat, atau kepala sekolah ya boleh sebagai perdana
ya untuk meneteskan nanti diajari 2 tetes bisa direkomendasikan. Nanti teman-teman silakan jangan dikirim di grup ya dokumentasi, tapi japri saja ke Promkes. Ya kalian nanti mau dibuat dokumentasi berupa video. Ya kalau ada Pak Polsek, Pak Dan Kamil silakan, Pak Babin, Babinsa monggo. Ya kalau yang di Posyandu ada Ketua FKK boleh. Ya kemudian ada Ibu PKK, Bu Lurah, Pak Lurah silakan. Ya boleh nanti kalau pas datang boleh untuk menatasi barangkali kalau di modul itu ada dewan silahkan ya di Gemas juga monggo nanti itu akan kita kompilasi untuk dibuatkan video itu ya jadi boleh nanti dikondisikan biar artinya program kita ini dapat dukungan dari semuanya. Tuh ada yang mau disampaikan lagi? Cukup jelas ya Dokter izin tanya dok, Bu? dok itu pemberian supin polio itu 2 dosis. Dosis yang pertama di periode pertama. Kalau misalnya anaknya di periode pertama usianya kurang 8 tahun, untuk yang keduanya ternyata usianya lebih dari 8 tahun, tetap diberikan atau gimana ya dok? Tetap berikan tetap nanti aplikasi asingnya sudah menghitung sendiri. Jadi misalnya tanggal 15 kurang sehari, ya toh, 8 tahun kurang sehari. Kemudian di tanggal periode kedua Februari dia kan sudah banyak hari, ya sudah Iya. 8 tahun lebih, nggak apa-apa. Tetap Oke. kita masukkan. Jadi pada saat putaran pertama 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari. Ya, sasarannya 8 tahun kurang 1 hari. Nanti itu input asetnya sudah dipikirkan sama kamu sudah bisa mengatur. Nanti nggak inputkan aja. Oke, ya. Kasih dok. Ya, iya. Ada lagi teman-teman? Kalau sudah tidak ada, ini yang mahasiswa Unimus yang mana ya? Coba buka, saya pengen apa namanya kenalan juga mahasiswa Unimus yang mana? Coba buka kamera atau menyapa dulu juga. Sudah join belum ya? Ayo, gitu, Pak. Oh ya, ini Mas Hafiz ya. Gitu. Terus siapa ini? Mas Bima. Siapa lagi? Ada 10 ya. Yang lainnya sudah join ya Mas ya? Ampun, dokter. Oh iya, saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Mas? Untuk pelaksanaannya kemarin kan itu, dok. Eh, saya membagi jadwalnya per hari itu 2 mahasiswa, gitu. Per hari 2 mahasiswa? Iya, soalnya kan jumlah mahasiswanya belum cuma 12 mahasiswa, dok. Oh, tidak 10. Kemarin kok infonya Bu Rina sehari 10 tuh per hari Bu. Ya, gitu. Enggak, 2 toh. Kemarin eh, Bu- sama Bu Nina sama dokter Nina diutus untuk menanyakan gitu, dok. Maksudnya kalau kita kan butuhnya agak lebih ya Mas, karena kita fokuskan bantuannya itu untuk yang tadi loh, sasarannya 100 lebih tadi loh. Nah, biar Masnya kalau banyak yang apa membantu kan cepat selesai gitu loh. Mungkin nanti dikondisikan lagi ya sama Bu Iya, Nina gitu, ya. Pak. Kalau bisa masuk kita agak banyak itu sehari 10 nggak apa-apa Mas. Jadi sampai nanti seminggu gitu. Orangnya bergantian monggo atau 2 hari sekali nanti diatur boleh. Ya minimal 5 lah. Gitu. Oke, karena kita ada 20 lebih tempat sasaran lokasinya. Oh, gitu. Ya, Gitu, Pak. ya. Jadi nanti Terima kasih. saya terima kasih ya. Nanti coba sampaikan ke Bu Nina lagi ya. Iya. Ini yang kita sarana kesehatan juga dapat, tapi tanggalnya mereka milih sesuai salonnya karena mereka juga ada praktek. Ya mungkin itu ada tambahan dari teman-teman jejaring.
Mungkin kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian ya untuk koordinasi pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya, ya, Bapak Ibu, kita semangat. Ini kerja bersama, kita kerjakan bersama. Insya Allah dengan bantuan banyak pihak, dukungan banyak pihak, acara kegiatan Supin Polio ini bisa berjalan dengan lancar. Saja, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan salam sehat, semangat, dan tetap sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak di-share absen, Odil? Ntar ya, biar di-share. Atau nanti absennya kita share di grup saja.